Selamat pagi, perkenalkan nama saya Aprilia Trestuti dengan NIM 210306081 dari kelas C Peternakan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang biosintesis dari telur dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidenasari SPTMP. Baiklah, sekarang yang pertama saya akan menjelaskan tentang anatomi ovarium dan oviduct. Nah, dari saluran reproduksi unggas betina terdiri atas ovarium. Ini tersusun atas infundibulum, magnum, isthmus, uterus, vagina, dan kloaka. Nah, yang pertama itu ovarium. Ovarium merupakan tempat sintesis hormon steroid, seksual gametogenesis, dan perkembangan serta pemasakan kuning telur atau folikel. Selanjutnya, infundibulum. Infundibulum ini memiliki panjang sekitar 9 cm. Infundibulum ini berfungsi untuk menangkap yolk yang telah matang yang berasal dari ovarium, sehingga yolk bisa masuk ke dalam oviduct. Selanjutnya menuju ke magnum. Nah, magnum ini memiliki panjang sekitar 33 cm yang berfungsi untuk sintesis albumin kental dan albumin cair, serta sintesis galaza. Nah, proses ini berlangsung sekitar kurang lebih 3 jam. Selanjutnya kita beralih ke isthmus. Nah, isthmus ini memiliki panjang kira-kira 10 cm. Pada isthmus terjadi sintesis membran kerabang yang terjadi selama sekitar 1 hingga 2 jam. Selanjutnya kita menuju ke uterus. Nah, uterus ini memiliki panjang kira-kira 10 sampai 12 cm. Pada uterus ini terjadi dehidrasi putih telur atau clumping. Kemudian pembentukan kerabang telur memakan waktu sekitar 18 sampai 21 jam. Selanjutnya kita ke vagina. Ya, pada vagina terjadi pembentukan kutikula telur melewati vagina secara cepat, sekitar 3 menit. Selanjutnya itu yang terakhir adalah kloaka. Kloaka merupakan bagian ujung di mana tempat telur akan keluar. Selanjutnya proses sintesis dari yolk. Nah, diawali dari kelenjar pituitari yang melepaskan hormon gonadotropin yang menembus ke theca layer. Nah, kemudian akan menghasilkan hormon estrogen, yang dimana hormon estrogen ini berfungsi untuk mensintesis bahan penyusun yolk, yaitu asam amino, fosfor, kalsium, dan juga lipid. Proses ini terjadi di nukleus pada hati. Kemudian hasil dari sintesis pada hati ini akan menghasilkan beta lipoprotein dan juga vitellogenin. Nih, yang mana beta lipoprotein ini akan menembus 2 lapisan, yaitu theca layer dan granulosa layer. Selanjutnya vitellogenin ini akan terbagi menjadi lipofitelin dan juga fosfilin, yang mana akan menembus 2 lapisan, yaitu theca layer dan granulosa layer, sehingga akan menghasilkan yolk. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses sintesis dari albumin telur. Protein albumin telur ini terdiri atas ovalbumin 54%, konalbumin 13%, ovomucin 11%, ovoglobulin 8%, lisosim 3,5%, alfa dan beta ovomucin 1,5 sampai 3%. Nah, terdapat juga protein yang levelnya sangat kecil, yaitu avidin sekitar 0,05%. Ada flavoprotein sekitar 0,8%, ovomakroglobulin sekitar 0,5%, ovoinhibitor 0,1 sampai 1,5%, ovoglikoprotein 0,5 sampai 1%, dan papain inhibitor sekitar 0,1%. Nah, sintesis album ini terjadi pada magnum. Albumin akan disekresikan dan dikontrol oleh hormon estrogen yang larut dan dikontrol oleh hormon yang larut dalam lemak molekul. Estrogen ini akan melewati membran sel dan diikat oleh reseptor estrogen. Kompleks estrogen dan reseptornya tidak aktif sehingga menjadi 5S.
kemudian masuk ke dalam nukleus dan berinteraksi dengan kromosom, menyebabkan gen tertentu dibentuk menjadi mRNA. Kemudian mRNA ini akan keluar dari nukleus menuju ke ribosom dan ditranslasi menjadi protein spesifik berupa asam amino, sehingga menghasilkan albumin dan protein telur khas lainnya. Proses ini berlangsung selama kurang lebih 3 jam. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang sintesis kerabang telur. Nah, di sintesis kerabang telur ini terjadi di dalam uterus selama 18 hingga 21 jam. Sintesis cabang terjadi dikarenakan adanya ion kalsium dan karbonat yang berada di dalam plasma darah. Yang karbonat ini berasal dari metabolik mukosa sel kelenjar kerabang, itu CO2 ditambah H2O, menghasilkan asam karbonat yang dibantu oleh enzim karbonik anhidrase. Kemudian asam karbonat ini akan dipecah menjadi HCO3 ditambah H positif. Kemudian asam karbonat akan masuk ke dalam cairan dalam kelenjar kerabang dan kemudian melepas hidrogen. Lalu kalsium dari plasma darah akan masuk ke mukosa sel kerabang, kemudian masuk ke dalam cairan kelenjar kerabang, kemudian bergabung dengan CO3 negatif, menghasilkan kalsium karbonat, yaitu kerabang telur. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.